Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi karena Allah suka yang ganjil-ganjil, saya ulangi sekali lagi ya, ibu-ibu ya, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para alim ulama, para asatidzah, ini sepuh, tokoh masyarakat, serta jamaah hadirin yang semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari ke-12 siangnya, malamnya adalah malam ke-13. Bagaimana ibu-ibu, sudah ada yang turun? Bapak sudah ada yang turun? Sudah ada yang naik belum? Biasanya urusan Ramadan itu sebagian orang diselingi niat nurunin berat badan biasanya, ya. Tapi semoga itu bukan goals kita. Karena idealnya adalah kita menurunkan atau menyusutkan atau menghilangkan semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Tentunya meningkatkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Rasulullah SAW sudah memberikan guidance pada kita bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang siangnya berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lampau. Itu siangnya. Malamnya kita harus giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan tips dan trik. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita yang berupaya untuk qiyamul lail, beribadah di malam hari, baik dengan sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, terus malamnya bangun lagi untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan syarat beribadah dengan keimanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gelar dari bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, adalah bulan penuh keberkahan. Ketika Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan, beliau selalu mengatakan dan menyuruh pada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul Mubarak. Telah datang pada kalian bulan puasa, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan. Di dalamnya kata Rasulullah SAW, iftaradallahu alaikum syiyamahu, diwajibkan pada kita untuk berpuasa di siangnya. Kemudian yuftau abwabal jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu abwabul jahim, dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dibelenggu setan-setan. Fi lailatun khairin alfi syahrin, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW dalam riwayatnya dikatakan, untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan paling tidak ada 3 amalan yang Rasulullah SAW selalu lakukan dan itu ditingkatkan.
Pertama adalah Rasulullah SAW selalu meningkatkan sholatnya. Tentunya adalah sholat sunnah, karena yang wajib itu harus dilakukan. Selain sholat tarawih, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya. Misalnya sholat rawatib, sholat hajat, sholat duha dan lain sebagainya. Yang tentunya sholat sunnah tersebut dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti pahalanya sholat wajib. Dan kemudian Rasulullah SAW melakukan tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Di dalam sebuah riwayat dikatakan ketika bulan Ramadan malaikat Jibril datang pada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW belajar Al-Quran pada malaikat Jibril. Ini adalah sebuah guidance, adalah sebuah teladan bagi kita sekalian untuk senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apalagi ini suasana yang sangat mendukung, di mana di setiap mushola, masjid kita selalu dihadapkan realitas bahwa para jamaah selalu menggelar halakoh dalam tadarus Al-Quran. Dalam banyak riwayat dikatakan bahwa orang-orang yang membentuk lingkaran-lingkaran di masjid, orang-orang yang membentuk lingkaran-lingkaran di mushola dengan membaca Al-Quran, maka di situ hadir para malaikat membentangkan sayapnya, membersahi mereka dengan membaca Al-Quran. Dan bagi kita orang-orang yang masih terbata-bata dan membaca Al-Quran, Allah akan berikan ganjaran kepada kita 2 kali lipat. Tapi bagi kita yang orang yang sudah membaca Al-Quran secara lancar, maka para malaikat akan membersamai kita di dalamnya. Amalan yang ketiga adalah Rasulullah SAW meningkatkan amalan sedekahnya. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika bulan Ramadan Rasulullah SAW berderma dengan sangat banyak, bahkan diibaratkan lebih kencang dibanding angin yang lebih kencang dibanding angin yang sangat kencang. Jadi di situ Rasulullah SAW memberikan teladan pada kita bagaimana Ramadan ini dijadikan sebuah momentum bagi kita untuk bersedekah. Apalagi kita ketahui bahwa sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah terbaik dibanding hari-hari yang lainnya. Dan yang terakhir, kita ingat bahwa keberkahan merupakan sesuatu yang selalu diminta oleh kita sekalian. Bahkan dalam setiap makan kita doa, Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan pada kami. Kita minta keberkahan ketika setiap makan, karena keberkahan itu memang sebuah kebutuhan hidup bagi kita semua. Nah, bagaimana kira-kira keberkahan itu dapat kita dapatkan? Mengutip surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardh." Jika sebuah kampung atau sebuah negeri atau dalam skup kecil sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Lafatahna," kami akan benar-benar bukakan pada mereka barakatim minas sama wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Syarat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu 2, beriman dan bertakwa. Maka jika kita mansama Ramadan iman wa ihtisaban, jika kita berpuasa dengan keimanan dan keikhlasan, kemudian man qama Ramadan iman wa ihtisaban, dan kita qiyamul lail dengan keimanan dan keikhlasan, maka niscaya keberkahan akan datang kepada kita. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan.